Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar sobat kelautan dan perikanan? Selamat datang kembali di podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung. Bersama saya kali ini sudah hadir seorang fungsional pengawas perikanan ahli muda di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung yang juga merupakan subkoordinator penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, yaitu Bapak Budi Setiawan SPI. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di Pak Budi kita bakal banyak ngebahas hal tentang penanganan pelanggaran dan penegakan hukum nih di wilayah kelautan di Provinsi Lampung nih. Pak Budi, sebelum kita banyak ngobrol tentang penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di Provinsi Lampung nih yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan, Pak Budi perkenalkan diri dulu dong dengan Sobat Kelautan dan Perikanan. Silakan Pak Budi. Izin Pak Fauji. Sobat Kelautan dan Perikanan. Saya memang berpendidikan memang dari awal sudah di perikanan di tingkat SMA-nya, yaitu di SUPM Negeri Tegal. Oh, SUPM ya? Iya. Sekolah Umum Perikanan Menengah ya? Sekolah SUPM. Usaha Perikanan Menengah Sekolah Usaha Tegal. Perikanan Menengah ya? Iya. Oh. Negeri, dan itu ada di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah Iya. ya? Di Tegal ya? Di Tegal, tahun 1993 saya selesai di sana, dari 1990. Terus saya melanjutkan ke pendidikan S1, kebetulan juga memang tetap di sana juga. Oh, tetap di sana juga? Tetap di Tegal juga? Iya, tapi memang bukan negeri swasta. Jadi itu yang saya herankan. Saya tidak berminat tempat lain kalau nggak di Tegal. Di Tegal, ya? Iya, mungkin sudah terpengaruh air Tegal itu. Nggak bisa. Sudah nyaman di Tegal? Sudah nyaman di sana. Nah, selesai saya di sana tahun 1999. Saya berkecimpung di bidang perikanan, tapi karena waktu di SUPM itu saya jurusan di budidaya. Oh, concernnya di budidaya ya waktu itu concernnya ya? di budidaya. Saya kembali ke Lampung dan bekerja di tambak udang sekian tahun. Tambak udang sendiri atau milik swasta? Milik swasta. Milik swasta. Iya. Sampai tahun 1999 saya lulus. Di tahun 2009 saya coba untuk mengabdi ke negara, dan alhamdulillah saya diterima di Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dari tahun 2009. 2009 ya, di Tulang Bawang ya? Iya. Oh, jadi memang di awalnya itu memang sudah concern di pengawasan ya, di Tulang Bawang pun sudah di concern di pengawasan ya Pak Budi? Siap. Jadi kebetulan saya dipercayakan di bidang pengawas perikanan di Kabupaten Tulang Bawang dari 2029, setelah akhirnya ada Undang-Undang 23 yang mengakibatkan bidang pengawasan dihapuskan. Undang-Undang 23 ya, tentang pembagian kewenangan bahwa pengawasan sumber daya kelautan itu sebatas hanya provinsi di kabupaten kota sudah nggak ada gitu ya. Yang tadi kewenangan ada 0 sampai 4 ada kewenangan kabupaten, dihapuskan, dikembalikan ke provinsi dari 0 ke 12. Wow. Berdampak juga di bidang pengawasan di kabupaten, banyak kabupaten bidang pengawasannya dihapuskan. Padahal sebenarnya saya kurang setuju itu. Karena apa? Karena di Kabupaten Tulang Bawang itu tidak hanya laut yang harus diawasi. Itu banyak seperti perairan sungai, rawa, itu banyak illegal fishing. Karena memang budidaya pun masih dalam pengawasan daripada bidang pengawasan kan ya? Iya, betul. Kayak budidaya, terus tuh usaha bidang perikanan juga. Betul. Termasuk di sana itu sungai, rawa, penyetruman itu sama marak sekali gitu kan. Nah, dari akibat itu karena Undang-Undang 23 yang keluar, akhirnya pengawasan saya dipindahkan ke bidang perikanan tangkap. Dan tidak lama itu saya berpikir, karena mungkin sudah jiwa, saya harus mencari di mana pengawas perikanannya ada. Ternyata yang ada di Provinsi Lampung. Jadi pindah ke Provinsi Lampung. Iya. Tahun kapan tuh Pak Budi pindah ke Provinsi Lampung ya? Saya kebetulan pindah tahun 2019. 2019 ya. Tapi dari provinsi saya ditaruhkan dulu di Litbang pada di saat Litbang ya saat itu ya. Selama 1 tahun, terus saya dikembalikan ke Dinas Perikanan Provinsi. Jadi Pak Budi itu pindah ke Litbang dulu dari Kabupaten Tulang Bawang tadi ya, ke provinsi pindah ke Litbang dulu, dan di 2020 baru pindah ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, langsung ditaruh di bidang pengawasan ya. Pengawasan langsung. Oke. Nah, Pak Budi kan tadi udah dijelasin tuh bahwa Pak Budi langsung dipindahkan ke bidang pengawasan kan. Siap. Maksud saya pindah ke
pemerintah Provinsi Lampung ke Litbang, langsung pindah ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ke bidang pengawasan tuh. Nah, Pak Budi, saat itu Pak Budi berapa nih? Apa langsung menangani pelanggaran kah atau bagaimana begitu masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung? Ya, jadi setelah saya pindah ke Dinas Perikanan Provinsi Lampung dan ditempatkan di bidang pengawas perikanan dan langsung bagiannya penegakan hukum. Ya, pelanggaran bidang penanganan pelanggaran dan penegakan hukum. Di situ memang ada kebedaan antara kita di kabupaten dengan di provinsi, memang sangat-sangat beda, dan itu memang perlu penjajakan yang lebih mendalam karena di lingkup di Provinsi Lampung itu luas ya. Iya, semenjak di 23 itu kita satu Provinsi Lampung. Yang dulu hanya kabupaten aja, sekarang satu provinsi Lampung. Dan karena memang kalau dilihat dari sisi pegawainya pun Dinas Kelautan dan Perikanan ini kurang pengawas perikanan ini. Ya betul. Betul ya Pak Budi? Iya betul. Betul nggak saya itu? Jadi berpengaruh ya itu ya terhadap. Dikasih tugas tapi ininya tidak ditambah. Mudah-mudahan nanti bisa ditambah nih. Siap ya. Mudah-mudahan nih dia bisa mencakup seluruh kabupaten. Benar banget. Karena memang pengawas perikanan ini sangat dibutuhkan di Provinsi Lampung, terutama di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung nih Pak Budi. Iya. Nah Pak Budi, selama Pak Budi menangani pelanggaran nih sejak 2020, di 2020 itu Pak Budi jabatan pertamanya apa tuh saat pindah ke Dinas Kelautan dan Perikanan? Kebetulan saya langsung dipercayakan untuk menjabat Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum. Oh langsung ya waktu itu ya? Jadi betul. Dari Litbang, terus di Dinas Kelautan langsung diangkat sebagai Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan. Itu sebelum menjadi subkoordinator ya, sekarang sudah tidak ada kepala seksi, sekarang jadi subkoordinator. Tapi tugasnya tetap sama. Namanya di belakangnya tidak berubah. Tetap concernnya adalah penanganan pelanggaran dan penegakan hukum. Nah, Pak Budi, selama dari 2020 sampai sekarang nih sudah berapa jumlah pelanggaran yang tertangani, Pak Budi? Siap. Jadi untuk Provinsi Lampung memang kita di sini tidak serta-merta kita dalam hal pelanggaran-pelanggaran yang ada ditangani, kita tidak langsung ke arah penegakan hukum karena kita di sini masih kita melihat bagaimana kita metode yang kita gunakan itu bagaimana usaha yang ada di Dinas Perikanan jangan sampai terganggu dengan mengikuti aturan yang ada gitu. Jadi memang ada beberapa pelanggaran yang kita tangani seperti masalah izin kapal yang istilahnya dia harus memiliki izin yang ini, terus masalah reklamasi yang pernah kami tangani, terus masalah alur kapal, dan termasuk masalah penyetruman yang ada kita pernah tangani di kabupaten yang pelaporan yang sampai di Provinsi Lampung ya. Sampai ada pelaporan mungkin dari masyarakat ya. Siap. Jadi dalam penanganan pelanggaran dan penegakan hukum ini pasti melibatkan dan tentunya melibatkan masyarakat. Siap, laporan dari masyarakat bahwa terjadi pelanggaran di daerah mereka itu Pak Budi ya. Pak Budi, selain penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, pasti sebelum itu ada sosialisasi dong tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan nih. Sejauh mana nih sosialisasi disampaikan oleh seksinya Pak Budi nih? Bukan seksi lagi nih, namanya subkoordinator penanganan pelanggaran dan penegakan hukum nih. Sudah sejauh mana Pak Budi? Jadi di subkoordinator ini kita melakukan sosialisasi dengan kita melanjutkan sosialisasi yang dilakukan oleh pengawas perikanan lain dari sub-sub yang lain. Jadi di sub-sub lain itu ada pengawasan masalah deputy fishing, mereka melakukan sosialisasi. Nah di sub saya melakukan sosialisasi bagaimana masyarakat itu tahu apakah aturan mereka itu sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Jadi kita kasih kesadaran hukum untuk mereka melakukan kegiatan perikanan dengan tidak main lebih cepat banyak dapat tapi dengan melanggar aturan yang ada. Itu salah satu yang penting ya. Salah satu yang penting ini adalah tentang edukasi terhadap masyarakat yang berkaitan dengan
bidang kelautan dan perikanan ini ya, terutama usaha-usaha di bidang kelautan dan perikanan ya. Khususnya untuk di bidang tangkap memang banyak yang penggunaan alat tangkap yang dilarang, yang mereka instan bagaimana mendapatkan begitu banyak dengan waktu yang begitu cepat. Sementara dia tidak memikirkan di situ ada efek-efek atau yang dapat merusak mungkin dari sumber daya fishing alam, mungkin ya, gitu kan. destructive fishing. Nah, ya itulah kita sampaikan sosialisasi bahwa apabila mereka melakukan ini dampaknya ke sini. Ada konsekuensinya. Iya, dampaknya sini dan untuk dampak lingkungan yang begini dan dampak manusianya juga begini. Kita sampaikanlah di situ. Dan itu udah kita beberapa kali selama di tahun 2020 kita lakukan sosialisasi. Itu dampak sosialisasi itu tentunya berdampak kepada masyarakat. Semakin kesini semakin menurun ya jumlah pelanggaran yang itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan ya jumlah pelanggaran yang semakin karena kalau saya boleh beranggapan nih bahwa keberhasilan kita tuh Dinas Kelautan dan Perikanan terutama bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan subkoordinator penanganan pelanggaran dan penegakan hukum adalah semakin sedikitnya pelanggaran yang tertangani. Benar nggak Pak Budi? Betul itu setuju. Itu bukti dari berhasilnya sosialisasi kita ya. Semakin sedikitnya pelanggaran semakin besar hasil yang didapatkan dengan kita ikan yang tidak punah. Benar, jadi ada sustainable tadi ya. Misalkan kayak berkelanjutan gitu terumbu karang yang terjaga, laut yang airnya terjaga. Cuman memang di pengawasan khususnya untuk masalah pengawasan atau penegakan hukum ini memang kadang-kadang kalau kita tidak memahami, kadang-kadang memang hasil yang kita lakukan, hasil yang kita giatkan selama ini memang tidak berdampak langsung. Arti kata banyak berpendapat orang pengawas perikanan adalah menghabiskan duit, nah itu yang padahal dampaknya panjang. Iya, jadi itu bisa kita lihat setahun 2 tahun yang akan datang kalau memang mereka sudah sadar hukum, penggunaan alat yang sesuai dengan aturan yang ada. Beda dengan mungkin di bidang lain yang mungkin kita bantuan alat tangkap mereka langsung mungkin budidaya yang bisa langsung berdampak dalam waktu 1, 2 atau 3 bulan. Kalau pengawasan itu memang dampaknya panjang, nggak dampaknya instan. Panjang, jadi nggak harus hari ini kita lakukan, besok ikan langsung banyak. Tidak, nggak gitu ya. Iya, jadi setahun 2 tahun. Ada sebab akibat kalau kita menjaga, kalau kita misalkan menggunakan alat tangkap yang sesuai dengan atau ramah lingkungan terjaga, terus tuh ikan semakin banyak, ikan berkelanjutan tentunya ya Pak Budi ya. Itu yang kita harapkan. Iya, itu yang kita harapkan sama-sama. Siap. Nah Pak Budi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja nih. Terhadap penanganan pelanggaran dan penegakan hukum, ada nggak sih keterkaitannya Pak Budi? Jadi keluar dengan Cipta Kerja ini mungkin pemikiran dari pimpinan kita yang di atas, bagaimana aturan itu kita tidak membuat orang dihukum pasti jerat, tidak. Jadi di situ saya lihat di Cipta Kerja bagaimana seseorang ketika melakukan kesalahan kita kasih dulu, kita kasih kesempatan dulu, baru ke arah pidana. Jadi masih melihat sisi humanisnya lah ya. Jadi banyak di Undang-Undang 31 yang memang seperti pasal 84, 83 yang mungkin penggunaan alat tangkap ini dia langsung kena penjara sekian tahun. Nah itu di Cipta Kerja dirubah, diberi kesempatan untuk peringatan pertama, kedua dan paksaan pemerintah. Setelah itu memang tidak diikuti baru pidana. Jadi di situ kalau kita sudah kasih peringatan, kasih ini masih juga ya apa buat ya dia. Berarti mereka kasih peringatan berkali-kali ya. Berarti memang mereka sudah siap dengan konsekuensinya tadi. Jadi disitulah beda setelah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja keluar dengan sesudahnya berbeda. Jadi pada saat waktu kita mungkin pada saat di Kabupaten Tulang Bawang gitu kan, yang pada porsi saya waktu itu masih sana dan masih menggunakan Undang-Undang 31 titik kita melakukan kegiatan penegakan hukum itu putusan akhir pidana. Dan memang sudah ada beberapa kasus yang kita angkat di situ yang sampai ranah hukum sampai terkena setahun 2 tahun. Oh ada ya itu? Iya, saya untuk dari tahun 2000 setelah saya melakukan pendidikan PPNS itu 8 kali saya sudah proses hukum yang sampai ingkrah ke pengadilan. Itu kapasitas Pak Budi sebagai saksi, ahli atau sebagai apa nih? Sebagai penyidiknya. Oh sebagai penyidiknya. Iya, jadi di situ penyidik. Karena kita di Undang-Undang 31 Perikanan kita mempunyai undangan spesialis
Arti kata kita yang bisa melakukan penyidikan di bidang perikanan salah satunya PPNS perikanan. Oh, nah Pak Budi ini sekarang udah PPNS juga ya pastinya ya? Siap, dari 2014 sudah PPNS sampai sekarang. Nah ada berapa nih jumlah PPNS di kita nih di Dinas Kelautan? Di kita khususnya di Provinsi Lampung ini kita yang sekarang ada terdaftar 8. Terdapat 8 Iya, ya. yang mungkin Yang ya, pasti ini kurang lah ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditambah ya. Iya, betul. Karena emang luas wilayah kita yang sangat luas nih, Iya. perairan maupun darat yang memang banyak sebenarnya bukan penanganan pelanggarannya kayak yang dikedepankan tapi sosialisasinya. Sosialisasi betul. Yang tadi sosialisasi dengan adanya Cipta Kerja kita penegakan dengan administratif itu yang kita utamakan. Administratif tadi yang diutamakan Pak Budi ya. Oke deh Pak Budi, baik Pak Budi, terima kasih nih untuk waktu yang sudah disempatkan buat kami tim podcast Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung ini. Mudah-mudahan informasi yang Pak Budi sampaikan kepada sobat kelautan dan perikanan ini dapat bermanfaat. Terutama tadi itu soal sosialisasi tadi tentang regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tadi bahwa jika kita menjaga alam dengan menggunakan alat-alat yang sesuai dengan peraturan, insya Allah ikan itu bakal terus ada. Iya, keberlanjutan itu yang tadi terjadi, yang bakal kita kedepankan. Baik sobat kelautan dan perikanan, bagi sobat kelautan dan perikanan yang ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan ataupun informasi lain yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan yang ada di Provinsi Lampung khususnya, dapat mengikuti Instagram kami yaitu Kelautan Perikanan Lampung, Facebook Kelautan Perikanan LPG, dan web dkp.lampungprof.go.id. Nah itu dia tadi bincang kita dengan Pak Budi Setiawan SPI yang merupakan fungsional pengawas perikanan ahli muda yang juga merupakan subkoordinator penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di Dinas Kelautan dan Perikanan. Semoga informasi yang tadi disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.